terhadap serapan hara. Nah, di sini kuncinya ada di serapan hara. Ya, jadi tadi pertanyaan kok lebih banyak mengarah ke lingkungan dalam kaitannya dengan adaptasi dan pertumbuhan tanaman. Dan ini tentunya kita batasi di cahaya. Jadi ini faktor yang berpengaruh terhadap serapan hara. Nah, jadi di sini dibedakan jadi alirannya. Jadi kita harus tahu bagaimana itu tentang pertumbuhan tanaman, ya kan? Kemudian itu bagaimana tentang karakteristik atau sifat-sifat daripada hara. Ini terutama yang berhubungan dengan diameter, ion, valensi, koefisien difusi, konsentrasi, dan EC atau electric conductivity atau total concentration of salt, atau sering dikenal dengan potensial osmosis. Ini jadi itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga adalah tentang faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini saya kira lingkungan pertumbuhan tanaman ini menyangkut tentang cahaya, suhu, udara, air, termasuk juga medium perakaran. Nah, di sini medium perakaran itu berkaitan dengan tanah, tapi di sini tentunya kita tahu medium tidak hanya terbatas pada tanah. Kemudian berkaitan dengan spesies tanaman. Saya kira 4 hal itulah yang berpengaruh. Artinya kalau kita lihat, ya, yang pertama itu tentang pertumbuhan tanaman. Ya, pertumbuhan tanaman di sini menyangkut tentang apa istilahnya biomasa. Ya, di sini digambarkan bahwa ya besarnya biomasa atau produktivitas dari biomasa di sini sangat dipengaruhi oleh kadar hara. Ya. Ini bisa dilihat kadar N di daun, ini, ya, semakin tinggi, ya. Jadi di sini kadar N atau kandungan N, bukan kadar, kandungan N, ya. Jadi di sini semakin meningkat, di sini produktivitas biomasa di bagian atas ini meningkat. Nah, saya kira jelas. Saudara kalau tidak percaya buktikan antara tanaman yang sama, yang biomasanya besar jadi biomasanya sekecil. Nah, di sini saudara ukur kadar haranya. Saya yakin yang biomasanya besar itulah mengandung hara yang banyak. Yang berikutnya adalah pertumbuhan akar. Ya. Nah, pertumbuhan akar di sini bisa dikaitkan dengan kerapatan daripada akar atau densitas. Jadi di sini permukaan akar per unit volume tanah. Makin besar densitas daripada akar, kemampuan menyerap atau laju serapan haranya akan semakin besar. Ya karena ini. Jadi di sini terutama dalam ini kalau kita lihat akar itu yang banyak adalah mengandung akar serabut atau fiber root. Di mana fiber root itu merupakan akar yang aktif di dalam proses serapan hara. Kemudian ini, ya, nah ini saya kira menjawab dari yang kedua tadi, volume rambut akar, ya, volume rambut akar. Nah ini saudara bisa lihat, ya, ini ada beberapa tanaman oneon, ada tanaman jagung, lolium, tomat. Nah, ini mempunyai apa istilahnya volume rambut akar yang berbeda, di mana onion itu yang paling rendah sehingga dari sini kemampuan menyerapnya adalah yang paling rendah, sedangkan tomat di sini volume rambut akarnya tinggi, di sini kemampuan. Tentunya kalau sudah lihat kenapa lolium ini lebih rendah daripada tomat, ini tentunya bisa dikaitkan dengan spesies. Nah, tadi ya, jadi selain ini spesies juga berpengaruh. Ya. Nah, ini itu tadi dikaitkan dengan pertumbuhan tanaman. Ya, jadi di sini pertumbuhan tanaman bisa dilihat daripada biomasa, kerapatan daripada akar, ya, kemudian volume daripada rambut akar.
Karena kita tahu bahwa rambut akar ini yang paling besar peranannya di dalam proses serapan hara. Nah, sekarang berkaitan dengan diameter. Nah, di sini saudara bisa lihat, ya, setiap ion mempunyai ukuran diameter yang berbeda. Ya. Nah, nampaknya mana yang paling besar? Nah, lajunya. Ya. Di sini diameternya, di sini laju aptik. Ya, jadi di sini nampaknya yang mempunyai diameter kecil itu apa istilahnya, laju serapannya akan besar di samping daripada ion itu sendiri. Nah, dan ya, ini valensi juga berpengaruh. Ya, nah, valensi. Ya, jadi di sini laju aptik meningkat. Nah, ini berkaitan dengan valensi. Ya. Nah, jadi di sini molekul yang tidak bermuatan itu laju aptiknya lebih besar daripada kation yang bermuatan. Anion lebih besar daripada kation. Nah, ya. Jadi di sini ini kemarin sudah saya singgung, yang mempunyai valensi rendah itu yang lebih cepat apa lebih tinggi, lebih lambat? Ya, gimana jawabannya? Ya. Yang mempunyai valensi rendah lebih cepat apa lebih lambat pergerakannya? Lebih cepat, Pak. Lebih cepat karena dia akan lebih ringan, kan? Ya, ya kan? Ini sama saja, yang tidak bermuatan dia tentunya lebih cepat daripada yang bermuatan, kan begitu ya? Oke. Koefisien difusi, nah, koefisien difusi ini juga berpengaruh. Ya, nah, ini bisa sudah lihat. Ya. Nah, ini saudara bisa lihat antara amonium dan nitrat. Ya, nitrat 10 pangkat 4 kali 10 pangkat min 8, 5 kali 10 pangkat min 7. Ya. Nah, jadi di sini koefisien difusi. Nah, jadi saudara bisa lihat ini. Nah, jadi di sini amonium lebih lebih rendah daripada nitrat. Ya, karena koefisien difusi amonium lebih besar apa lebih kecil daripada nitrat? Lebih 10 pangkat min 8 dengan 10 pangkat min 7 besar mana? Min 7, Pak. Iya, ya, jadi di sini makin besar koefisien difusinya, laju makin besar, makin cepat, gitu ya. Oke, konsentrasi nutrisi, saya kira jelas, ya. Nah, ini saudara bisa lihat gambar ini, ya, nanti ya, saya kenapa lebih enak menerangkan dengan gambar, nah, jelas trennya, ya. Nah, jadi di sini sudah bisa lihat. Ini gambar ini menunjukkan absisnya adalah konsentrasi nitrat. Di sini responnya, ya. Nah, jadi di sini bisa dilihat respon leaf area, ya, kandungan N per unit leaf area, dan laju fotosintesis per unit area. Nah, saudara bisa lihat. Nah, di sini ini tentunya dipengaruhi oleh konsentrasi N. Ya. Peningkatan konsentrasi N di tanaman ya, atau yang diberikan di situ akan berpengaruh terhadap peningkatan total leaf area.
ya kan? Artinya leaf area meningkat di sini, artinya akan berpengaruh terhadap apa istilahnya fotosintesis, laju fotosintesis per unit leaf area. Ya. Dan lain-lain. Jadi intinya peningkatan konsentrasi N di sini responnya lebih besar. Tapi ada batasannya. Demikian juga fosfor. Ya. Makin tinggi fosfor, ini saudara memberikan P di dalam tanah. Jumlah sedikit dalam jumlah besar, tentunya nanti yang diserap, yang diberikan besar tentunya akan lebih banyak dibandingkan dengan yang diberikan sedikit. Nah, itulah dasar-dasar daripada pemupukannya. Nah, kemudian ini sama, ya. Jadi di sini konsentrasi. Nah, nampaknya di sini ada, jadi di sini ada Na dan K. Ini ada dua ion ya. Ini kalau Na modelnya seperti ini, kalau K modelnya seperti itu. Jadi pada intinya ini konsentrasi K di sini ini dari 1 mm meningkat di sini peningkatannya tidak begitu nyata dibandingkan dengan Na. Ya, ini kan sudah istilahnya eksponensial ya. Ya, kalau yang ini masih kayak linear kuadratik ya. Nah, sekarang interaksi di antara ion ini kita kenal ada istilah interaksi. Interaksi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kalau positif itu sinergi ya. Kalau negatif itu kompetisi. Ya. Jadi interaksi kalau itu negatif, jadi keberadaan daripada ion bisa mengganggu serapan ion yang lain. Itu yang kita kenal dengan antagonis atau kompetisi. Sinergi, keberadaan satu ion di situ mempercepat serapan ion yang lain. Ini bisa dilihat daripada interaksi antara amonium dan potasium pada akar jagung. Ya, nah, di sini saudara bisa lihat. Ya, jadi di sini perlakuannya ada amonium sulfat dari berbagai konsentrasi 0, 0,15, setengah sampai 5. Saudara bisa lihat. Ya, ini. Nah, jadi di sini bagaimana kandungan di dalam akar, kandungan amonium dan potasium. Ini kan interaksi kan pengaruh dari ada dua perlakuan yang diberikan secara bersama. Itu interaksi ya. Kalau di percobaan itu ada faktor ya, dua faktor. Jadi katakan di sini bagaimana konsentrasi amonium jika itu dikurangi dengan K. Nah, nampaknya di sini meningkat dengan semakin tingginya amonium sulfat. Coba lihat di gambar yang di bawah. Bagaimana kalau itu ditambah dengan K? Ini sama, masih meningkat kandungan amoniumnya, tetapi dalam hal ini antara yang ditambahkan dengan yang dikurangkan, nilainya yang ditambahkan itu lebih rendah dibandingkan dengan yang dikurangkan. Ya. Nah, ini bagaimana dengan K+? Kalau itu dikurangi dengan K, nilainya jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu tambah K. Ya. Apa yang bisa saudara katakan di sini? Bagaimana interaksi antara amonium ya dengan K? Ya, jadi di sini penambahan amonium sulfat ini tentunya apakah dia meningkatkan apa istilahnya serapan K atau kandungan K di akar atau justru menurunkan K di akar. Ya. Itu interaksi. Ya, jadi kalau saudara lihat di sini, nah ya, kalau itu ditambah dengan K, penambahan amonium itu justru menurunkan serapan K. Ya, menurunkan serapan K. Dalam kondisi yang kekurangan K, ini
Ya. Nah, ini penambahan amonium di sini apa ini? Ini meningkatkan ya. Nah, di sini ini amonium, nah ini. Ya. Nah, ini. Kadar amonium itu sendiri meningkat dengan penambahan amonium sulfat. Nah, ini, jadi saudara bisa lihat interaksi bagaimana serapan amonium dan serapan kalium. Itu namanya interaksi ya. Nah, ini sama. Bagaimana efek potasium dan kalsium. Nah, ini bisa dilihat daripada uptake Mg. Ya, Mg. Ini ada kondisi kan ada MgCl2, MgCl2 ditambah CS4, ini ditambah CS4 dan KCl. Nah, artinya MgCl2 di sini lebih tinggi dibandingkan kalau itu ditambah dengan kalsium sulfat, apalagi ditambah dengan KCl. Mengapa demikian? Karena di media itu tentunya unsurnya semakin kompleks. Sehingga dari sini peluang Mg untuk diserap ini akan semakin kecil. Sehingga dari sinilah ya, serapan Mg akan menurun dengan semakin banyaknya CaSO4 dan KCl yang diberikan. Demikian juga itu pada bagian tajuknya. Ya. Ini ada kaitannya dengan masalah kompetisi. Ya. Nah, sinergi itu pengertiannya penambahan satu ion akan meningkatkan. Ya. Contoh di sini, ini ada Cl, ada nitrat. Nah, bagaimana kandungan Cl di akar? Bagaimana kandungan Cl di tajuk? Ya. Nah, di sini kandungan Cl di sini menurun dengan semakin meningkatnya nitrat. Nah, itu pengaruh apa nih? Kompetisi. Ya. Nah, sekarang yang sinergi ini bisa dilihat dari yang bawah ini. Ya. Nah, ini ada larutan eksternalnya, itu ada KCl ditambah CS4. Sekarang bagaimana laju uptake daripada K? Ya. Nah, nampaknya di sini K yang hanya KCl saja itu lebih kecil dibandingkan KCl ditambah CS4. Ya. Ya. Bagaimana dengan Cl itu sendiri ya? Cl sama. Ya, jadi sini uptake Cl. Jadi di sini antara K dan Cl itu saling sinergi. Jadi keberadaan K di sini meningkatkan serapan Cl. Demikian juga Cl meningkat dengan semakin banyak. Ya, nah ini tadi yang banyak tanya adalah mengenai faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini menyangkut tentang faktor air tanah. Air tanah sangat berpengaruh pada apa istilahnya kemampuan menyerap agar terhadap unsur hara. Nah, jadi di sini ini kelembapan tanah. Ini dalam kaitannya dengan serapan P. Ya, serapan P atau biomasa. Nah, jadi di sini serapan bisa dikaitkan dengan biomasa. Kelembapan tanah 40%, nah di sini serapannya rendah dibandingkan dengan kelembapan tanah 90%. Ya, kelembapan tanah 80-90%. Jadi di sini kalau kelembapan tanah rendah berarti tanah kekurangan air. Nah, sehingga di sini akan semakin menyulitkan unsur hara itu diserap oleh akar. Tuh, ya ini keterangan gambar ya, mungkin segera tidak bisa diterangkan. Nah, kemudian ini bagaimana hubungan kelembapan dengan serapan K? Sama. Nah, ini ada dua spesies, ya, Pleurodes dan Spisata. Ini menunjukkan bahwa untuk spesies V Spisata itu ini linear dengan
meningkatnya moisture. Tapi pada spesies yang satu di sini ini tidak menunjukkan. Jadi nampaknya di sini moisture atau kelembapan tanah di sini tidak begitu berpengaruh pada serapan K untuk spesies Pleuroides. Tapi untuk wisata di sini sangat berpengaruh. Tuh ya. Nah, kemudian air, ini persen. Ya. Jadi di sini kelembapan ini ada kaitannya dengan masalah kapasitas lapang. Ya. Kita tahu kenapa dalam teori itu kapasitas lapang. Bagaimana sebenarnya kapasitas lapang? Kapasitas lapang itu merupakan suatu kondisi di mana ya tanah dalam kondisi mempunyai kemampuan untuk mengikat air dalam jumlah yang maksimum. Nah, di mana dalam hal ini pori-pori makro ini kosong, ya tidak terisi air. Yang mikro di sinilah yang jadi di sini antara komposisi pori-pori makro ini seimbang. Nah, itu ya. Jadi di sini 100%. Nah, maka dari itulah kalau sudah penelitian membaca artikel-artikel tentang air di sinilah perlunya kapasitas lapang. Kemampuan menahan maksimal. Berarti di sini kapasitas lapang semakin rendah, berarti tanah dalam kondisi kekurangan air. Ya, karena itu perlu ditambah air. Ya, di sini bisa sudah lihat antara 100 dengan 70 di sini sudah menurun, apalagi dengan 40. Ya. Nah, jarak akar dengan hara. Nampaknya jarak akar dengan hara itu sangat berpengaruh. Ya. Nah, yang ideal di sini adalah pada jarak kurang lebih berapa? Antara 2 sampai 4. Nah, 2 sampai 4. Antara akar dan hara. Nah, ini ada 3, 7, 14, 18. Ini umur daripada tanaman. Ya. Nah, jadi di sini semakin tambah umur harinya, tentunya akan terjadi semakin berkurangnya unsur hara. Ya. Ini subdepresi. Nah, ini hubungan daripada kandungan liat. Kandungan liat daripada tanah berpengaruh terhadap konsentrasi K dalam larutan atau kemampuan di dalam menyerap. Jadi di sini makin liat berarti di sini apa istilahnya K ini makin susah untuk diserap karena permukaan absorpsinya semakin besar. Ya. Partikel liat itu kan makin negatif yang banyak kan, dengan semakin tinggi konsentrasinya. Nah, ini sama saja dengan tingkat kapasitas lapangnya akan juga berbeda dengan tanah yang kandungan liatnya rendah. Ini saya kira sudah diajari ilmu tanah. Ya. Nah, ini tadi untuk memperjelas jarak nutrisi dengan akar. Ya. Jadi di sini kira-kira antara 2-3, jadi 2-3 cm dari permukaan akar. Ya. Nah, ini tentunya ada kaitannya dengan apa masalah akar rambut. Kemudian ini, ya, ini tanah yang subur, tanah yang tidak subur, ya, unfertile, deposit adalah tanah yang miskin. Nah, ya, ini ada kaitannya dengan koefisien difusi. Ya, ini di sini koefisien difusinya ini semakin besar, berarti K tertukar semakin besar.
di mana koefisien diffusi besar itu didapatkan pada tanah yang subur. Oke, itu kedalaman akar kedalaman tanah. Tanah makin dalam berarti apa istilahnya? Nah, ini kemampuan apa istilahnya? Atau kandungan airnya akan semakin rendah. Demikian juga kemampuan akar akan berkurang di dalam menyerap. Nah, sehingga dari sini persentase uptake melalui difusi ini lebih tinggi pada kondisi antara 0 sampai 30 cm dibandingkan 30-60. Semakin dalam, semakin rendah. Ya. Nah, itulah itu tentunya berhubungan dengan apa istilahnya lapisan olah. Ya. Jadi di sini di samping pada permukaan itu banyak bahan organik dibanding dengan lapisan yang dalam yang lebih banyak batuannya. Ya. Nah, ini fluktuasi diurnal irama ini berhubungan dengan waktu. 0, 06 itu jam ya. Jam 0, jam 6, jam 12, 18, 24. 0 lagi diurnalnya. Ini, ya. Nah, ini antara 0 sampai 12 di sini meningkat serapannya, kemudian menurun, meningkat lagi besok paginya. Ini tentunya berhubungan dengan aktivitas daripada tanah. Ya, jadi anggap saja pada 0, 6, nah di sini suhunya makin tinggi, ada cahaya dan lain sebagainya, disinilah menyebabkan serapannya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pengaruh cahaya pada laju atau uptake hara pada LI light intensity 100. Ya, dia nyatakan dengan 100 kalau LI-nya itu kurang, nah di sini nah, yang diserap juga berkurang. Ya, baik itu berupa amonium, PKCAM, GMN dan silika. Ya, itu. Suhu. Ya. Nampak suhu berpengaruh pada laju respirasi. Nah, laju respirasi identik dengan metabolisme. Metabolisme tinggi berarti respirasinya tinggi. Nah, disinilah akan berpengaruh pada serapan hara. Ini digambarkan serapan P dan serapan K. Ya, Saudara bisa lihat untuk serapan P di sini tinggi pada suhu kurang lebih 38 derajat. Sedangkan serapan K kurang lebih antara 30-34 derajat. Nah, ini. Ya. Jadi di sini meningkat, menurun. Nah, ini ternyata tergantung daripada kemampuan tanaman di dalam metabolisir daripada unsur hara itu. Ya, itu. Ya, ini uptake pada nitrat. Nah, ini hubungannya dengan waktu. Ya, ini hubungannya dengan suhu. Suhu rendah di sini menurun kan serapan. Baik itu N ya. Ini pada tanaman yang low konsentrasi medium uptake rate dan mol nitrat per gram. Ya, ini pertama. Ini ada dua suhu, ini ada ya. Dua kejadian yang berbeda waktunya tapi pada kondisi suhu yang sama. Nah, jadi pada intinya suhu berpengaruh terhadap uptake. Ya, ini suhu 5 dengan 15. Nyatanya yang banyak adalah 15. Kenapa yang suhu rendah? Ini bisa dikaitkan dengan kondisi hara di dalam tanah. Itu pada suhu rendah, ini viskositasnya tinggi. Sehingga dari sini dia akan susah untuk diserap. Nah, di samping aktivitas daripada akar itu rendah pada suhu rendah. Ya, ini hubungan temperatur kira-kira seperti ini ada. Jadi di sini ada
temperatur rendah, temperatur tinggi, ya, optimum. Nah, ini berkaitan dengan aktivitas respirasi. Ya. Nah, ini berkaitan dengan umur. Nah, jadi sini. Nah, sekarang bagaimana dengan pH? Nah, ini gambaran pH, saya kira di awal sudah saya terangkan. Namanya pH berpengaruh terhadap ketersiaan air. Nah, ketersiaan berarti tinggi, berarti dia peluang untuk diserap lebih tinggi. Ya, ini. Ya. Nah, ini gambaran daripada beberapa. Nah, jadi sini ada iron defisiensi, nah, kondisi defisien daripada besi di sini. Jika kondisi defisiensi itu dikembalikan, maka di sini akan berpengaruh pada sifat-sifat daripada tadi. Jadi di sini ada kapasitas reduksi ya, kapasitas daripada uptake Fe. Jadi di sini ini hubungannya dengan pH, pH turun, nah ini pH-nya tinggi, ya. Ini uptake Fe. Ya. Nah, kemudian di sini, nah, ini sama. Ya. Jadi di sini uptake antara P itu diserap dalam bentuk H2PO4- atau HPO42-. Nah, ini nampaknya dipengaruhi oleh pH. Kalau H2PO4- ini pada pH ini, ya, di bawah 6,5. Nah, ini pada pH ini. Ya. Oke. Nah, uptake B sama. Ya. Turun di sini pada pH tinggi di atas 8, di sini menurun secara drastis. Nah, ini bisa kita dengan ketersediaannya. Jadi coba ini kita cek B tadi kan, nah ini, ya ini berkurang kan setelah 7,5. Oke, ya. Nah, ini hubungan antara N dalam bentuk nitrat atau N dalam bentuk amonium. Ya. Ya. Jadi di sini nampaknya pupuk dalam bentuk N, nitrat dan amonium itu berpengaruh pada pH. Ya. Jadi di sini pH rendah ini pada apa istilahnya? Jadi pada pupuk amonium ini diberikan ini menurunkan pH. Ya, maka dari itu pada tanah-tanah yang masam jangan diberikan pupuk amonium, lebih baik diberikan pupuk nitrat. Tapi amonium ditambah dengan nitrat ini pH-nya lebih stabil dibandingkan kalau itu hanya amonium. Oksigen saya kira jelas karena itu berhubungan dengan aktivitas akar. Ya, jadi di sini makin tinggi oksigen, berarti di sini kemampuan serapan haranya semakin besar. Nah, sekarang bagaimana dengan konsentrasi CO2? Di sini konsentrasi CO2 itu bisa dibedakan antara CO2 di akar atau CO2 di udara. Nah, kalau CO2 di akar, disitulah dia akan justru menghambat daripada serapan karena dia akan mengganggu konsentrasi oksigen. Tapi kalau CO2 di udara, nah di sini bisa meningkatkan, ya, bisa meningkatkan karena CO2 ini ya meskipun dalam kondisi apa istilahnya kering, CO2 yang tinggi, ini sistem tekanan maksudnya ini bisa itu ya, jadi CO2.
Karena kita tahu bahwa fotosintesis pada reaksi gelap itu adalah pada proses fiksasi suhu. Ini metabolisme tanaman. Ini contoh di sini adalah kitat. Ya, kitat. Kitat itu merupakan garam daripada asam kitat. Ya, yang merupakan heksa-inositol daripada asam fosforat, ya, fosforik. Nah, di sini nampaknya kandungan P berpengaruh pada kitat. Nah, jadi di sini titat erat katanya dengan total P. Ya, ini gambaran tentang kitat. Saya kira sampai di sini ada pertanyaan, silakan.